selamat pagi teman-teman iKids. Gimana kabarnya? Tante harap semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, yuk sama-sama kita buka Alkitab kita ya. Di dalam Mazmur 63 ayat 1-6. Begini firman Tuhan, kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Yuk kita lanjut di dalam Amsal 16. Kita buka ya. Amsal 16 ayat 24. Oke, begini firman Tuhan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Nah, dalam bacaan hari ini kita ambil satu ayat ya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Nah, anak-anak pernah nyoba madu? Madu itu rasanya apa? Pahit atau manis? Rasanya manis. Rasanya manis banget. Apalagi kalau itu madu yang benar-benar asli, nggak ada campurannya. Nah, di sini dikatakan adalah perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu. Nah, perkataan yang menyenangkan adalah perkataan yang dapat membangun seseorang. Perkataan yang dapat menghibur seseorang. Ayo, siapa yang di sini pernah dicurhatin teman-temannya, mungkin di teman sekolah atau teman sekolah minggu, punya masalah, curhat ke anak-anak. Nah, biasanya mereka itu butuh masukan, butuh saran supaya mereka mempunyai solusi dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi. Nah, anak-anak juga harus dapat memberikan perkataan yang baik, perkataan yang menyenangkan, perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai ada temennya anak-anak mungkin yang sedang sedih, tambah diolok-olok, tambah dijatuhin, syukurin tuh masalah kamu bukan masalah aku, ngapain juga aku pusing. Nah, gak boleh ya anak-anak ya. Anak-anak harus tetap care, harus tetap sayang sama teman-teman kalian, atau mungkin ada saudara kalian yang butuh saran dari teman-teman iKids. Nah, anak-anak iKids harus dapat mengatakan semuanya itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena perkataan yang menyenangkan, perkataan yang dapat membangun itu seperti obat. Nah, kalau kita sakit kan butuh obat biar apa? Biar sembuh. Nah, sama perkataan yang baik, perkataan yang manis, perkataan yang dapat membangun seseorang, perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan itu dapat mengobati hati yang terluka, dapat mengobati orang-orang yang dalam kesusahan. Nah, kalau kita dapat membantu teman-teman kita yang sedang kesusahan dan mereka juga terbantu dengan perkataan kita, hati kita juga akan senang. Tuhan juga senang terhadap anak-anak yang mau peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, nggak cuek, nggak memikirkan diri sendiri. Justru kalau ada teman-teman kita yang butuh saran kita atau yang butuh teman untuk ngobrol, seharusnya kita ikut mendengarkan, ikut memberi saran kalau mereka
membutuhkan saran, dan saran itu yang pertama harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau saran itu sesuai dengan firman Tuhan, pasti teman-teman akan menemukan solusi yang baik, solusi yang benar, sehingga setiap persoalan yang kita hadapi pasti Tuhan tolong. Jangan lupa kita juga harus harus mendengar, rajin berdoa dan juga membaca firman. Kalau kita mau memberikan perkataan yang sesuai firman Tuhan tapi nggak pernah baca Alkitab, ya percuma aja. Nah, makanya dari sekarang anak-anak harus rajin membaca firman Tuhan. Supaya apa? Perkataan kita, tingkah laku kita itu dapat mencerminkan firman Tuhan, dapat mencerminkan sikap-sikap dari buah-buah Roh Kudus. Nah ya, ingat ya teman-teman ya, kita harus hidup dengan perkataan yang dapat membangun orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke? Nah, itu ya renungan firman kali ini. Semoga renungan firman kali ini dapat membuat anak-anak semakin dekat dengan Tuhan dan semakin cinta terhadap Tuhan Yesus. Dadah, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.